Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Baik, kita mau siapkan hati. Kita mau mengizinkan kasih-Nya mengalir pada pagi hari ini. Kita mau menerima kasih-Nya begitu lembut mengalir. Mari Bapak Ibu kita buka hati. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar kasih-Mu kami rasakan pada pagi hari ini. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu luas, bahkan lebih luas dari samudra. Kuasai kami dengan cinta-Mu. Kuasai kami dengan keyakinan akan pengharapan. Bantu kami Tuhan agar kami dapat berpegang pada iman, pengharapan, dan kasih. Karena kami tahu kami tidak sendiri. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami butuh Roh Kudus pada saat ini untuk membimbing kami sepanjang hari ini. Kami butuh Roh Kudus. Kiranya pada pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kita pencerahan. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk menangkap setiap hikmat, untuk menangkap setiap pencerahan. Sehingga kami layak dalam panggilan-Mu. Untuk itu hai jiwa, diam dan dengarkanlah. Sembahlah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hati-Mu, dengan segenap jiwa-Mu, dengan segenap kekuatan-Mu, dan dengan segenap akal budi-Mu. Tinggikanlah namanya, kuduskanlah namanya. Dimuliakanlah nama Tuhan. Kebaikan, kebajikan, marilah kita renungkan hal itu. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, renungkanlah itu. Mari kita bersyukur. Engkaulah Tuhan yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Engkaulah Tuhan yang telah menebus kehidupan kami, dan kami terlepas dari kebinasaan.
Dikuduskannya hidup kita pada hari ini. Dipuaskannya mulut kita pada pagi hari ini dengan segala hal-hal yang baik, dengan segala perkataan yang baik, dan ucapan syukur. Sehingga kekuatan kita pun dapat diperbarui. Saya berdoa buat kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Segala macam kelemahan-kelemahan tubuh, sakit penyakit disembuhkan. Dan Tuhan membawa hidup kita menjadi awet dan aman jika kita tinggal di dalam Tuhan. Hidup kita pun menjadi kuat di dalam Tuhan. Hai jiwa, tenanglah dan ketahuilah bahwa Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita ini. Tenanglah hai jiwa. Mari kita berdiri dan saksikan. Di saat raksasa itu jatuh, di saat masalah itu jatuh, di saat beban-beban berat itu terlepas, janganlah kita takut lagi, karena Allah ada bersama-sama dengan kita. Mari kita katakan bersama, aku tidak takut lagi, karena Allah ada di sini, ada bersama-sama denganku. Allah membungkam semua ketakutanku. Aku tidak akan takut lagi. Tuhan tidak akan melepaskan tangannya dari tanganku. Hai hati, tenanglah dan ketahuilah bahwa takut tidak ada tempatnya di dalam kehidupanku. Hai jiwa, tenanglah dan percayalah apa yang Tuhan Allah telah katakan. Semua sudah selesai. Marilah kita beristirahat. Jangan berusaha. Aku tidak akan takut lagi, karena Tuhan memegang tanganku. Tuhan membungkam semua ketakutan. Aku tidak akan takut. Roh Allah ada bersama-sama denganku. Aku dipenuhi oleh sukacita dan belas kasihan, damai dan kebaikan. Kami berjalan mengikuti langkah-Mu Tuhan. Kami mengiringi-Mu Tuhan. Sungguh cinta dan belas kasihan
damai dan kebaikan-Mu selalu bersama kami. Amin. Puji Tuhan. Janganlah takut Bapak Ibu, sebab Tuhan tidak akan melepaskan tangannya dari tangan kita. Janganlah takut, sebab Roh Allah ada bersama-sama kita. Berdirilah dengan iman dan saksikan ketika raksasa itu jatuh, ketika masalah itu tumbang. Mari kita saksikan Roh Allah ada bersama-sama dengan kita. Mari rasakan dan nikmati, sebab ini nyata, ini benar-benar nyata, sehingga atmosfer berubah saat ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebagai tubuh Kristus yang benar, marilah kita tunduk pada jalur hierarki otoritas yang dimulai dari Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Mari kita mohon kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, mari kita berseru kepada Tuhan. Buka hati Bapak Ibu, dan mari kita berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mau tundukkan diri kami seutuhnya pada jalur otoritas surgawi, sehingga kasih-Mu dapat dengan mudah mengalir. Kasih-Mu dapat dengan mudah mengalirkan hidup Kristus. Kasih-Mu dapat dengan mudah mengalirkan kuasa dari Allah. Merata sampai ke seluruh anggota tubuh Kristus. Seperti yang tertulis dalam kitab Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Untuk itu Bapak Ibu, janganlah kita takut lagi, sebab iblis akan lari daripada kita. Iblis akan lari daripadamu selama kita tunduk kepada Allah. Masalah-masalah itu lari daripadamu. Tekanan-tekanan itu lari daripadamu. Gejolak-gejolak itu lari daripadamu. Ikatan-ikatan dunia gelap lari daripadamu. Jampi-jampi, guna-guna, mantra, sihir, santet, apapun bentuknya, lari daripadamu. Efesus 4 ayat 17 menuliskan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak, Ibu, dan saya adalah tubuh Kristus yang rapi tersusun menjadi satu pelayanan oleh Roh-Nya. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang tidak berfungsi sebagai tubuh Kristus.
kita adalah satu tubuh, satu pelayanan. Masing-masing orang dipakai Tuhan sesuai dengan kesanggupan dan kerelaannya. Untuk itu marilah bersuka cita. Bangkitlah roh yang gagah perkasa itu dari dalam dirimu. Bangkitlah gereja Tuhan, bangkitlah di atas batu karang yang teguh, yakni firman Tuhan. Mari berdiri dan saksikan ketika masalah itu jatuh, sebab Tuhan Allah ada besertamu. Tuhan Allah memegang tanganmu. 1 Korintus 11 ayat 3 menuliskan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita dipanggil untuk berbuah, maka tetaplah berbuah. Ketika Bapak Ibu, ketika kita semua tidak menyadari kekurangan kita, maka sulit bagi Roh Kudus untuk mengubah hidup kita. Mari kita akui kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akui setiap kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu memiliki kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, aku hanya butuh rasa aman dan perlindungan yang daripadamu. Engkaulah kekuatan di batu karangku, Engkaulah perisaiku, Engkaulah gunung batuku. Atau mungkin kita masih jatuh di bagian pujian, hormat, dan pengagungan, tanpa kita sadari ada bagian kecil dalam diri kita yang haus akan pujian, haus akan hormat. Mari kita mohonkan belas kasihan kepada Tuhan untuk mengangkat perasaan itu. Atau mungkin Bapak Ibu membutuhkan penerimaan, membutuhkan rasa pengampunan. Keberadaan kita butuh penerimaan, ingin diterima, ingin diakui. Atau mungkin Bapak Ibu merasa sendirian, merasa tidak ada orang lain
lonely, bawa ini kepada Tuhan. Katakan jujur di depan Tuhan. Dan yang lain mungkin Bapak Ibu merasa tertolak dan ingin dicintai. Perasaan ingin diinginkan atau dianggap spesial oleh keluarga, lingkungan, persekutuan, dalam diakonia. Bawa ke hadapan Tuhan. Atau Bapak Ibu mungkin butuh kuasa, butuh dukungan, butuh uang, kedudukan, uang adalah segalanya. Bawa ke hadapan Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu masih terikat dengan sistem dunia. Sebab keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Selalu begitu. Kalau gak kerja keras gak makan. Kalau gak menjilat gak naik pangkat. Kalau gak berbohong tidak ada tabungan. Kalau tidak mendekati hamba Tuhan, tidak dapat pelayanan. Semua adalah sistem dunia. Mari kita bawa ini dalam pertobatan. Dia adalah Tuhan yang adil. Dia adalah Tuhan yang mengampuni. Selama saatnya belum tiba. Selama hari penghakiman itu belum tiba. Mari datang kepada Tuhan. Ibrani 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Siapapun pemimpinmu saat ini, Alkitab berkata tunduklah, rendahkan dirimu,
Filipi 2 ayat 8 berkata, rendahkanlah dirimu, sebab Tuhan merendahkan dirinya. Satu Korintus 4 ayat 15 menuliskan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Siapa Bapa kita? Mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa untuk jiwa kita. Suami adalah gambaran Kristus yang mengasihi jemaatnya sampai mengorbankan diri bagi jemaatnya. Dan jika seorang istri tunduk kepada suaminya, itu merupakan gambaran yang sempurna dari keluarga Allah di alam roh, dan menjadi sarana untuk menarik jiwa-jiwa lain datang dan percaya kepada Allah. Ketika Efesus 5 ayat 22 menuliskan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Petrus 3 ayat 1 pun menuliskan, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Satu Timotius 3 ayat 2 menuliskan, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Saya percaya pada pagi hari ini saya sedang berbicara di hadapan pelayan-pelayan Tuhan. Saya sedang berbicara di hadapan gereja-gereja Tuhan yang kudus. Satu Petrus 5 ayat 5 menuliskan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah
menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang telah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hidup kita sebagai anak Allah harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa, terutama tempat di mana Bapak Ibu tinggal saat ini. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Mari angkat kedua tangan. Ya Tuhan, mari masuk ke dalam hati anak-anak-Mu ini. Mari penuhi gerejamu ini, penuhi bait-Mu ini. Jadikanlah tubuh kami kemah suci-Mu, rumah doa-Mu. Biarlah terang-Mu terus bercahaya melalui kehidupan anak-anak-Mu yang tergabung pada Zoom meeting di pagi hari ini, karena mereka sudah membayar harga untuk itu. Mereka sudah melawan rasa kantuk, rasa malas, dan mereka sudah melawan kenyamanan istirahat mereka. Berkatilah umat-Mu ini ya Tuhan. Biar terang-Mu terus bercahaya di dalam tiap pribadi, tubuh-tubuh Kristus, gereja-gereja Tuhan pada pagi hari ini. Biar terangnya menyinari-Mu, terangnya menguasai-Mu, terangnya hadir, terangnya terus bercahaya. Semakin hari semakin bertambah terang. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita fokus terus kepada Tuhan. Kita satukan hati kepada Tuhan. Titus 3 ayat 1 menuliskan, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Tunduk gak cukup Bapak Ibu, tapi tunduklah untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Kiranya Bapak Ibu diberi kemampuan untuk itu, diberi kekuatan dan kesanggupan untuk itu. 1 Petrus 2 ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Petrus 2 ayat 18 menuliskan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Wahyu 2 ayat 2 menuliskan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian,
bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak bisa mengingkari setiap hukum-hukum yang Dia berikan. Tuhan yang kita sembah adalah hakim, dan setiap firman adalah hukum, dan hakim tidak dapat melawan hukum. Matius 9 ayat 12 menuliskan, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Revival Total Ministry bukanlah kumpulan orang-orang kudus dan suci. Revival ini bagaikan rumah sakit, tempat orang-orang sakit sebab Tuhanlah yang menjadi dokternya, Tuhanlah yang menjadi tabibnya. Jangan berkecil hati ketika Bapak Ibu merasa diri Bapak Ibu tidak layak. Mari datang kepada Tuhan. Mari berkumpul di sini. Dan terimalah pemulihan. Dapatkan kesembuhan. Sebab gereja bukan tempat orang-orang benar. Gereja adalah rumah sakit, tempat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sebagai gereja Tuhan, berikan hatimu kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Buka hatimu, siapkan hatimu. Ketika kemarin saya sedang berjalan di pagi hari, Tuhan begitu kuat mengajar tentang seorang buta yang duduk meminta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Ketika Yesus mendapati orang buta itu, Yesus membuka mata orang buta itu. Ketika orang itu buta, ia tidak menyadari di mana dirinya. Ia tidak menyadari posisinya. Mungkin kita juga seperti orang buta itu. Kita nggak sadar di mana
siapa kita di depan Allah. Tapi ketika Tuhan menjamah orang buta itu, maka mata orang buta itu terbuka dan ia melihat Yesus. Izinkan pada pagi hari ini Tuhan membuka matamu yang tertutup. Tuhan membuka setiap selubung-selubung yang menutupi matamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terlepas, terbuka mata yang tertutup, mata roh yang tertutup, terbuka, mata hati yang tertutup, terbuka pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kita dapat melihat posisi kita di hadapan Allah. Kita bisa melihat keberadaan kita di hadapan Allah. Kita bisa melihat jati diri kita di hadapan Allah. Tercelik mata yang tertutup, tercelik sekarang, terbuka sekarang. Sehingga kita menyadari siapa kita di hadapan Allah. Mari kita akui iman setiap hari. Kita akui keberadaan kita di hadapan Allah setiap hari. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita perkatakan pengakuan iman setiap hari. Katakan dengan suara yang keras. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku dengan mulutku bahwa Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan, dan aku percaya dalam hatiku bahwa Bapa telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu saya telah beroleh selamat. Setiap orang yang berada dalam Engkau Kristus, maka ia telah menjadi sesuatu makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu, dan aku melihat segala sesuatunya telah menjadi baru, karena Tuhan membuka mataku yang buta. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Segala perkara yang lama telah berlalu, dan segala sesuatunya telah menjadi baru. Saya berada dalam Engkau Kristus. Saya adalah milik Kristus. Saya adalah makhluk ciptaan yang baru. Segala hal yang lama telah berubah menjadi baru. Saya telah memiliki Engkau Allah Bapa di surga. Saya telah memiliki hidup yang baru, suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saya telah menjadi warga negara di surga. Saya telah memiliki suasana baru sama sekali. Saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan anak domba Allah yang dikasihi Allah. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasihi Allah. Namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai anak domba Allah. Saya telah memiliki suatu kuasa baru. Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking.
Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh, dan tidak ada suatu pun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Saya telah memiliki kuasa atas segala kegiatan iblis untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Oleh karena Tuhan Yesus ada dalam saya adalah lebih daripada sekedar orang penakluk. Melalui Engkau, Yesus Kristus, saya dapat melakukan apa saja bersama Kristus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Semua pelanggaranku sudah diampuni. Aku telah ditebus dari kebinasaan. Mulutku sudah dipuaskan dengan segala hal yang baik. Kekuatanku diperbaharui. Aku ditebus dari segala dosa. Sakit penyakitku sudah disembuhkan. Hidupku awet bersama Tuhan. Hidupku kuat di dalam Tuhan. Saya mengaku bahwa saya tidak merasa takut, sekalipun saya berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut kematian. Sedikit pun saya tidak merasa takut, karena firman-Mu padaku, janganlah kamu takut. Oleh karena aku beserta kamu senantiasa, saya tidak merasa kecewa. Oleh karena saya telah memiliki Tuhan Allahku. Tuhan, Engkau senantiasa menolong saya. Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan diri saya. Tuhan, Engkau senantiasa menatang saya tinggi-tinggi dengan tangan kanan-Mu. Oleh kebenaran-Mu, Tuhan, Engkau tidak menganugerahkan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh kuasa, cinta kasih, dan pikiran sehat. Saya telah memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya. Saya telah memiliki roh kuasa Tuhan di dalam kehendak saya. Saya telah memiliki roh pikiran yang tertib di dalam pikiranku. Di atas diri saya terdapat darah anak domba Allah. Tuhan, Engkau berjalan di hadapan saya. Yesus, Engkau berada di dalam diri saya. Malaikat-malaikat Tuhan berpasukan menjaga sekeliling diri saya. Kebaikan dan pengasihan mengiringi jalan hidupku di dalam sepanjang umur usiaku di dunia ini. Mazmur 23 ayat 6 berkata, rasa takut
tidak ada tempatnya di dalam kehidupan saya. Diri saya telah dipenuhi oleh cinta kasih Allah sekarang ini. Hatiku telah dipenuhi oleh sukacita Tuhan sekarang juga. Hatiku telah dipenuhi oleh rasa damai Tuhan sekarang juga. Saya telah dipenuhi dengan hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan sekarang ini. Saya telah dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu sekarang ini. Saya merasa girang sekarang ini, oleh karena sorga telah menjadi rumah kediamanku. Saya merasa girang sekarang ini oleh semua anggota keluarga saya telah menjadi anggota kelompok anak domba Allah. Inilah pengakuan saya. Dengan berani saya menyatakannya di depan iblis, malaikat, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur karena saya telah beroleh apa yang saya katakan. Pengakuan saya naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan, yang saya dasarkan atas landasan firman Tuhan. Yesus Kristus adalah imam besar saya, dan dialah yang telah menerima pengakuan saya. Tuhan, Engkau telah membuat segala sesuatunya beres dalam hidupku sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang baru saja kita perkatakan semua berlandaskan firman Tuhan. Dalam kitab Keluaran 33 ayat 17 dan kitab Bilangan 14 ayat 28. Kita yakin dengan iman kita telah memperoleh apa yang kita katakan, seperti ada yang tertulis dalam kitab Markus 11 ayat 23 sampai 24. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita berdoa syafaat. Berdoa bagi keluargamu. Berdoa bagi pasangan hidupmu. Berdoa bagi anak-anakmu. Berdoa bagi masa depanmu. Berkatilah orang yang menganiayamu. Berkatilah orang yang memfitnahmu. Berkatilah mereka yang menyakiti hatimu. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan.
Sebab Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk berjaga-jaga di sekeliling dirimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa bagi Bapak Ibu. Setiap ikatan-ikatan yang salah, perjanjian di depan manusia yang bertentangan dengan firman Allah yang salah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terputus saat ini. Ikatan-ikatan, tali-tali yang mengikat terputus dalam nama Tuhan Yesus. Yang khawatir gak bisa makan besok, yang khawatir gak ada uang, lepaskan kekhawatiranmu. Sebab Tuhanlah yang memeliharamu. Jangan batasi Tuhan bekerja. Jangan batasi berkat itu hanya sekedar uang. Damai sejahtera adalah berkat. Proses adalah berkat. Kesehatan adalah berkat. Damai dalam keluargamu adalah berkat. Rambut yang menempel di kepalamu adalah berkat. Udara yang kita hirup adalah berkat. Setiap roh yang Tuhan taruh dalam hidupmu adalah berkat. Mari kita mengucap syukur. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam tiap-tiap hal. Tuhan mau kita terus bertumbuh. Kita mau mengakhiri sesi pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini terimalah pengurapan yang baru dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh yang Kudus. Damai sejahtera ada padamu. Penyertaannya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan yang sempurna. Minyak yang baru tercurah pada pagi hari ini pada kedua ambang pintu pikiranmu, kedua ambang pintu hatimu, tangan dan kaki. Biarlah hubungan kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Milikilah persekutuan yang intim dan indah dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.